Perkenalkan, nama saya Mersinda Sefanya Sailentuera dari kelas A121 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Pengembangan program pendidikan kesehatan klien. A. Identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi dengan mengukur mengenal gaya belajar menggunakan multiple intelligence of learning. Pengkajian tipe ini membantu penyaji memahami metode pilihan seseorang dalam belajar seperti gerakan, lisan, visual, intrapersonal, matematis logika, dengan musik atau secara natural. Tujuan dari pengkajian ini adalah diperolehnya informasi dari individu, keluarga, atau kelompok tentang kondisi kesehatan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan kesehatan. B. Tujuan pendidikan kesehatan klien. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Secara singkat, petugas promosi kesehatan merupakan corong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dirancangkan oleh pemerintah. C. Prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui adalah: A. Prinsip perhatian dan motivasi. B. Prinsip keaktifan. C. Prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. D. Prinsip pengulangan. E. Prinsip tantangan. F. Prinsip balikan dan penguatan. G. Prinsip perbedaan individual. 2. Metode pembelajaran. A. Metode pendidikan individual atau perorangan. B. Metode pendidikan kelompok. 3. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. 4. Strategi pembelajaran. Komalasari menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Dimyati dan Sujono mengemukakan bahwa strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. D. Media pembelajaran. Yang pertama, media pendidikan.
Media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Dua macam-macam media. Pertama, media cetak. Dua, media elektronik. Tiga, media papan. E. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasi rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi. Perawat dapat memfasilitasi proses belajar klien melalui pendekatan yang ramah dan hangat. Penampilan sikap perawat memiliki efek yang besar dibandingkan dengan faktor yang lain. F. Evaluasi pendidikan kesehatan klien. Yang pertama, evaluasi aspek psikomotor klien. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar yang harus dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan perilaku. Membagi perilaku ke dalam 3 domain kognitif, domain sikap, dan domain psikomotor. 2. Evaluasi belajar klien. Tahapan asuhan keperawatan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan intervensi yang dilakukan, serta menilai apakah dibutuhkan intervensi lain. Evaluasi dapat sesuai dengan macam-macam klien, yaitu A. Evaluasi individu. Tolak ukur yang dapat mengevaluasi seorang individu bisa jadi bermacam-macam bergantung pada kasusnya. B. Evaluasi komunitas. Perawat komunitas akan mengukur apakah rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat membuahkan hasil yang dilakukan pada fase evaluasi ini. C. Evaluasi keluarga. Fungsi dari evaluasi ini adalah untuk menilai bagaimana keluarga merespon terhadap rencana asuhan keperawatan dan apakah intervensi ini berhasil. Tujuan dan objektif yang spesifik terhadap suatu kasus akan mempermudah hasil evaluasi dibandingkan evaluasi yang umum. 3. Jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi struktur. Evaluasi struktur difokuskan pada kelengkapan tata cara atau keadaan sekeliling tempat pelayanan keperawatan diberikan. Aspek lingkungan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi dalam pemberian pelayanan. 2. Evaluasi proses. Evaluasi proses berfokus pada penampilan kerja perawat dan apakah perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan merasa cocok tanpa tekanan dan sesuai wewenang. 3. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil berfokus pada respon dan fungsi klien. Respon perilaku klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan dan akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. 4. Hal-hal yang ada dalam evaluasi. Pertama, kecukupan informasi. Kedua, relevansi faktor-faktor yang berkaitan. Ketiga, prioritas masalah yang disusun. Keempat, kesesuaian rencana dengan masalah. Kelima, pertimbangan faktor-faktor yang unik. Keenam, perhatian terhadap rencana medis untuk terapi. Ketujuh, logika hasil yang diharapkan. Kedelapan, penjelasan dari tindakan keperawatan yang dilakukan. 9. Keberhasilan rencana yang telah disusun.
10. Kualitas penyusun rencana. 11. Timbulnya masalah baru. 5. Hasil evaluasi. Pertama, tujuan tercapai atau masalah teratasi. Jika klien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Tujuan tercapai sebagian atau masalah teratasi sebagian. Jika klien menunjukkan perubahan sebagian dari standar dan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Tujuan tidak tercapai atau masalah tidak teratasi. Jika klien tidak menunjukkan perubahan dan kemajuan sama sekali dan bahkan timbul masalah baru. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Di akhir video ini saya mau mengajak teman-teman semua yang bingung mau masuk kuliah di mana dan sedang mencari kampus yang memiliki beasiswa. Saya merekomendasikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini ada 6 fakultas, terdiri dari Fakultas Keperawatan, Pertanian, Hukum, Sastra, Teknik, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Dan juga ada profesi nurse. Ayo bergabunglah dengan kami, karena kamu bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah dengan mudah. Dan untuk yang mau masuk Fakultas Keperawatan, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di rumah sakit di Jepang, karena Fakultas Keperawatan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Jepang. Yang mau tahu lebih jelas dan ingin melihat tempatnya, yuk simak dan nonton video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.